Shalom saudara terkasih, selamat pagi. Kiranya hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kita, dimanapun saudara-saudara berada. Kalau kita rindu akan Tuhan, kita haus akan Tuhan, Tuhan akan mencurahkan rohnya untuk kita semua. Haleluya. Mari kita datang ke hadirat Tuhan. Kita angkat suatu pujian. Bekerjalah ya Roh Kudus. Roh Kudus hadir di sini. Amin Tuhan. Imam yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Katakan Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapan-Mu, lawatan-Mu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Haleluya Tuhan. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus. Roh Kudus, manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah
siap Tuhan menerima Roh-Mu dalam kehidupan kami Tuhan, sebagai penolong dalam kehidupan kami Bapa. Kami percaya Tuhan, Roh-Mu akan mengubah kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami mau mulai ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Masih semangat kan Bapak Ibu? Mari kita undang Roh Kudus untuk hadir di tengah-tengah kita. Kita angkat pujian Anggur Baru. Roh Kudus akan mengubah kehidupan kita, memulihkan kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita sekarang, kita percaya Tuhan akan mengubahnya menjadi yang lebih baik lagi. Amin. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita angkat pujian. Roh Kudus, Kau hadir di sini.
sini, Roh Kudus, ku mengasihimu. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapakku. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Ku buka hati untuk Roh-Mu Tuhan, ku buka hati menyembah-Mu Yesus. Jamahlah kami, penuhi kami dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi, dengan kuasa Allah Maha Tinggi. Mari kita berdoa. Bapa di surga, saat pagi hari ini Bapa, berfirmanlah untuk kami semua. Kami akan menerima firman-Mu dan kami akan melakukan apa yang Kau kehendaki. Urapi hamba-Mu sebagai saluran berkat pada saat pagi hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Ya, puji Tuhan saudara, selamat pagi dan jumpa kembali saat pagi hari ini. Kalau saudara pun juga bisa tahu dalam kehidupan kita, hari ini kita memperingati hari Pentakosta. 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, inilah hari Pentakosta. Hari Pentakosta adalah hari di mana gereja dilahirkan di muka bumi ini, sehingga kita pun juga tahu saudara. Saudara yang kekasih, bahwa kita perlu dengan saudara yang kekasih kehidupan kita untuk bertumbuh dalam kehidupan kita. Untuk itu mari kita lihat sama-sama dalam firman Tuhan pada saat pagi hari ini di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Saudara perhatikan ayat yang ke-6. Nanti kita loncat pasal 2 mulai ayat yang pertama. Dikatakan demikian, maka bertanyalah mereka yang berkumpul pada saat itu, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Saudara perhatikan, dikatakan jawabnya, Engkau tidak tahu mengetahui masa dan waktu yang telah kutentukan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi jelas ayat ini boleh berkata ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa. Saudara perhatikan ayat ini. Engkau akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun atas kamu dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea, Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sampai di sini ayat ini. Kalau saudara perhatikan sebelum ayat ini ditulis, Yesus berpesan kepada murid-muridnya pada khususnya, jangan tinggalkan Yerusalem. Bertahanlah di situ dengan apa adanya, tunggu sampai aku memperlengkapi engkau. Sekali lagi saya sampaikan kepada saudara semua pada saat pagi hari ini. Hari ini kita memperingati hari Pentakosta. Seperti yang saya katakan di depan tadi, 10 hari setelah Yesus naik ke sorga, saudara perhatikan. Tuhan memberikan perlengkapan supaya kuat saudara. Saudara yang kekasih, adakah di antara saudara pada saat pagi hari ini merasa sudah dilengkapi? Apakah saudara belum mempunyai perlengkapan dalam kehidupan kita? Saudara, mari kita koreksi diri dalam kehidupan kita. Efesus pasal 6 mengatakan pakailah selengkap senjata Allah, itu perlengkapan. Supaya saudara dan saya menang menghadapi musuh. Saudara menang menghadapi saudara pasukan yang lain. Saudara dan saya pakai perlengkapan. Jelas ayat ini berkata, saudara yang kekasih, Tuhan berkata firman Tuhan itulah yang melengkapi. Roh Kudus itu yang melengkapi. Saudara yang kekasih jemaat semua pada saat pagi hari ini. Saudara yang kekasih, mari. Kalau ada di antara saudara yang belum pakai perlengkapan senjata Allah, saudara perhatikan. Saudara kekasih, mari kita pakai.
Tidak lain adalah firman Tuhan. Tidak lain adalah Roh Kudus. Itulah yang melengkapi saudara. Bagaimana dengan saudara pada saat pagi hari ini? Sudah hampir 3 bulan saudara dan saya ibadah online. Adakah di antara saudara yang merasa saudara ibadah online seperti ini saudara dilengkapi dengan firman Tuhan? Sudah dilengkapi dengan senjata Allah? Saudara yang kekasih, mari saudara. Kalau tampak pada saat pagi hari ini di antara saudara. Puji Tuhan kalau saudara semua merasa dikuatkan dengan ibadah online. Itu harapan kami. Tapi seberapa saudara, maaf saudara. Seberapa banyak jemaat yang imannya tambah amburadul saudara. Karena ibadah online saudara perhatikan. Kalau mau, kalau enggak ya enggak apa-apa. Itu hak saudara. Ibadah online disambi nyapu. Saudara yang kekasih. Di ibadah online disambi goreng tempe dan sebagainya. Apakah saudara dan saya boleh merasa saya sudah dilengkapi dengan saudara kekasih selengkap senjata Allah. Saudara sudah dilengkapi dengan Roh Kudus dalam kehidupan kita. Sehingga ketika saatnya masa-masa yang sulit seperti ini. Bukankah hari ini adalah masa yang sulit? Saudara perhatikan. Yang kekasih corona belum tampak pergi. Terasa sulit. Seakan-akan saudara perhatikan saudara. Tuhan Yesus tidak lama lagi akan datang di dalam kehidupan kita. Kalau firman Tuhan berkata, pengangkatan boleh terjadi. Apakah saudara nantinya kalau Tuhan datang mengangkat saudara? Saudara sudah layak di hadapan Tuhankah? Apakah saudara tertinggal dalam pengangkatan itu? Untuk itu saudara yang kekasih satu pesan firman Tuhan pada saat pagi hari ini. Pakailah selengkap senjata Allah. Tidak lain adalah Roh Kudus yang kita peringati pada saat pagi hari ini. Tidak lain adalah firman Tuhan yang kita nikmati dalam kehidupan kita pada saat pagi hari ini. Untuk itu mari saudara, sekalipun ibadah online saya percaya iman saudara melengkapi dalam kehidupan kita. Sekalipun dalam saudara yang kekasih permulaan sengsara, Yesus mau datang menjemput saudara dan saya. Disinilah saudara dan saya akan diuji, ditampi. Perhatikan saudara. Apakah di antara jemaat mencari Tuhan? Apakah ibadah online yang sudah hampir 3 bulan ini saudara maju di dalam Tuhan? Sekali lagi kiranya tidak ada jemaat yang amburadul dalam rohaninya. Tidak ada jemaat yang amburadul dalam imannya. Karena apa? Kekasih merasa seenaknya sendiri dalam kehidupannya dia. Kekasih. Sekali lagi ibadah online disambil lese-lese. Ada di antara saudara. Ibadah online disambil nyapu. Perhatikan. Ibadah online disambil main game. Perhatikan saudara. Kiranya tidak ada di antara saudara pada saat pagi hari ini. Tetapi saudara merasa, Tuhan saya perlu selengkap senjata Allah. Karena ini adalah masa-masa yang sukar. Masa-masa yang sulit saudara. Jelas Efesus pasal 6 mengatakan saudara. Pakailah selengkap senjata Allah. Saudara yang kekasih. Saudara tidak bisa enak-enakan hari ini. Kekasih. Yang melayani Tuhan pun juga tidak bisa enak-enakan dalam hal ini. Saudara adep mantep nama Tuhan. Saudara ditampi. Saudara kekasih, yang berisi tetap tinggal. Tetapi yang tidak berisi akan terbawa oleh angin akhir zaman ini. Sekali lagi saudara. Renungkan. Ketika saja Tuhan datang mengangkat saudara. Pengangkatan terjadi dalam wahyu. Apakah saudara tergolong orang yang diangkat Tuhan? Apakah saudara yang tinggal bersama dengan antikris dalam hal ini? Ini akhir zaman. Saudara tidak saya enak-enakan. Perhatikan saudara. Kesengsaraan tidak saja di lingkungan kita, tapi seluruh dunia. Ini adalah awal daripada kesengsaraan kita. Tapi Tuhan berkata, aku menyertai engkau. Ingat saudara, Roh Kudus turun dalam kehidupan kita. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Kalau saudara mau menunggu di Yerusalem. Apakah ibadah online ini? Saudara tidak mau menunggu Tuhan? Kekasih. Kalau sebentar lagi new normal saudara perhatikan. Mungkin pelan-pelan saudara gereja akan saudara kekasih kegiatan-kegiatan seperti biasa. Apakah di antara saudara ada yang berbisik? Enak ibadah online. Kena disambi. Perhatikan disambi nyapu. Goreng-goreng perhatikan. Apa nyentel firman Tuhan yang saudara terima pada saat pagi hari ini? Cuma saudara tanya. Tuhan ampuni Tuhan. Akhir zaman dibuat sak penae dewe. Perhatikan. Tapi kalau saat pagi hari ini saudara berkata. Tuhan
ampuni saya. Ini akhir zaman, perhatikan. Ketika saatnya 5 anak darah yang pandai, bijaksana, dengan 5 anak darah yang bodoh dipisahkan dalam hal ini. Gereja akan dipisahkan, jemaat yang menunggu Tuhan di Yerusalem. Menunggu Roh Kudus di Yerusalem. Dengan yang tidak menunggu sak penake dewe. Akan dipisahkan dalam hal ini. Mari saudara sadar. Akan dipisahkan antara domba dan kambing. Akan mempunyai pribadi seperti Kain dan Habil, beda. Saudara perhatikan. Saudara akan mempunyai pribadi yang beda di hadapan Tuhan. Seperti lalang di antara gandum. Saudara termasuk yang mana dalam hal ini? Saudara yang kekasih. Saudara yang kekasih, jangan sampai ketika saatnya Tuhan datang. Saudara mengetuk pintu. Lalu pintu tidak dibukai saudara. Saudara nangis. Saya pernah khotbah di gereja di sini. Saya pernah melayani. Saya melayani ini, melayani itu. Aku tidak kenal kamu. Perhatikan. Jangan sampai suara itu terjadi. Kekasih. 10 anak darah. Dia menunggu ada pesta. Pesta anak domba. 5 diantaranya bodoh dan bijaksana. Saudara dan saya hari ini nunggu. Sekali lagi nunggu pesta di kerajaan sorga. Kekasih. Diawali dengan kesengsaraan seperti ini. Diawali dengan hidup susah seperti ini. Nanti Tuhan akan datang dan menjemput saudara. Yang saudara pikirkan, saudara ketut pora. Perhatikan. Apakah saudara akan tertinggal dalam api neraka itu? Saudara, kami hamba-hamba Tuhan hanya mengingatkan saudara. Kalau saudara pun juga bebal, maaf saudara. Itu urusan saudara dengan Tuhan. Bagaimana dengan ini? Saya rasa firman Tuhan tidak panjang lebar pada saat pagi hari ini. Tapi saudara renungan bersama-sama dalam kehidupan kita. Tuhan, Roh Kudus melengkapi murid-muridnya di loteng Yerusalem. Pada saat pagi hari ini juga. Roh Kudus akan melengkapi saudara dengan kekuatan ilahi dari Tuhan. Menghadapi kenyataan seperti ini di akhir zaman. Saudara berkata, Tuhan saya mau bertumbuh Tuhan. Ketika saatnya Tuhan akan menjemput saudara dalam kemuliaan awan-awan. Saudara terbawa. Inilah anakku yang kukasih. Aku berkenan kepadamu. Untuk itu saudara yang kekasih. Mari musik ambil tempat. Kita akan nyanyi lagi pujian. Saudara kekasih. Roh Kudus engkau hadir di sini. Puji Tuhan. Biarlah pujian ini pun juga membawa kehidupan kita. Untuk kita lebih dekat dengan Tuhan. Bahkan saudara dan saya pun juga boleh menikmati Tuhan. Ambil bagian Tuhan kami di dalam Tuhan. Sehingga Tuhan pun juga berkata, inilah anakku yang kukasih. Mari saudara yang di rumah pun juga demikian berdiri sama-sama. Kita nikmati pujian ini. Biarlah pujian ini boleh memberkati kita semua. Amin. Amin. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Undang Roh Kudus hadir di antara saudara. Amin. Tuhan kau hadir Tuhan. Kasih kami Tuhan. Amin. Haleluya. Kau lembut, kau manis, kaulah penghiburku, penolongku, diutus Bapa. Semua sama-sama menyanyikan pujian ini. Roh Kudus kau hadir di sini.
Bapa di surga, Engkau bicara Bapa dengan terbatas waktu. Tuhan, Engkau ada bersama dengan kami Tuhan dalam hati kami. Firman-Mu Tuhan sudah menegur kami Bapa. Untuk kami Tuhan perlu dengan Roh Kudus Bapa. Selengkap senjata Allah dalam kehidupan kami. Sehingga Tuhan ketika saatnya kami Tuhan menghadapi dunia akhir ini Bapa. Engkau menjelang datang dalam kehidupan kami. Tuhan, Engkau menjelang mengangkat kami Bapa. Tuhan, kami pun juga ada bersama dengan Engkau. Karena kami pakai senjata, selengkap senjata Allah dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan, jemaat semua yang sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Kiranya Tuhan apa yang hamba-Mu sampaikan pada saat pagi hari ini, Tuhan benar-benar Tuhan boleh mengubah kehidupan kami untuk lebih dekat dengan Engkau Bapa. Untuk kami mengerti Bapa, kami perlu Engkau Bapa. Kami butuh dengan Tuhan Yesus, kami butuh selengkap senjata Allah, yaitu Roh Kudus dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Berkati jemaat semua, berkati pendengar semua, berkati pemirsa semua pada saat pagi hari ini. Dengan perlengkapan senjata Allah dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau baik dalam kehidupan kami. Berkati Tuhan dengan berkat melimpah. Dan akhirnya Tuhan hamba-Mu berdoa juga. Kiranya Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya. Dan memberikan Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Dan memberikan Engkau damai sejahtera. Tuhan memberkati keluarga-Mu. Hasil bumi-Mu, gandum dan anggur serta minyak-Mu diberkati Tuhan. Engkau akan diberkati lebih dari segala bangsa. Engkau akan menjadi kepala bukan menjadi ekor. Engkau berjalan maju tidak melangkah mundur. Tingkap-tingkap langit dibukakan, berkat itu untuk saudara semua. Saudara yang kekasih, jemaat semua, diberkatilah sekarang dan selama-lamanya. Dan berkat daripada Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai kita semua pada saat pagi hari ini. Bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.